Jadi begitu saya mau daftar BI, saya tahu nih pasti pengetahuan umum saya itu harus banyak. Sambil masukin berkas saya udah mulai baca-baca. Yang paling simpel menurut saya mulai dari website BI. Nah, PCPM ini salah satu jalur yang memang sudah sangat lama dibuat untuk merekrut calon-calon pimpinan. Kalau saya pribadi sebenarnya untuk tes kesehatan itu saya udah mulai latihan olahraga Pak. Dan sebagai agensi juga kita olahraga udah kayak lifestyle Iya gitu ya dong. Pak. Biar culture, biar bisa update di sosmed. Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif ada di Braga 108. Jadi Sobat Rupiah, ini kita baru saja ada pengumuman dari Bank Indonesia tentang pembukaan lowongan atau lamaran PCPM ke-41. PCPM itu pendidikan calon pegawai muda ya, nanti untuk posisi asisten manajer di Bank Indonesia. Ini banyak pertanyaan pasti dan seru banget anak-anak muda ini yang ingin melamar ke Bank Indonesia, dan itu satu hal yang baik ya, dan kita sangat open sekali untuk talent-talent terbaik. Nah, hari ini edisi Braga 108 agak spesial karena kita akan bicara tentang PCPM. Ya, PCPM itu ada satu jalur perekrutan Bank Indonesia yang paling berat menurut Pak Ijun ya, di Sobat Rupiah nih, karena itu dibentuk pada tahun 1970-an. Jadi 1970-an sudah pertama kali oleh Gubernur Bank Indonesia Rahmat Saleh. Itu adalah program seleksi yang sangat ketat untuk pimpinan Bank Indonesia di masa depan. Jadi tahun 70-an itu sudah dibuat dan dirancang dengan sebuah tes yang sangat ketat dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Dan mulai dari PCM 1 sampai 41 itu sudah banyak sekarang hasilnya. Nah, saya sendiri angkatan 18 ya, angkatan 18 tahun 1995. Nah, bayangkan itu sekarang sudah angkatan 41. Nah, kalau saya bicara soal PCPM di masa saya tentu akan sangat tidak relevan karena masa itu belum ada komputer yang sangat canggih seperti saat ini kan, masih tes pakai kertas. Nah, saya hari ini didampingi oleh kawan-kawan di Bank Indonesia Jawa Barat yang paling muda lah. Jadi PCPM yang sekarang dibuka 41 ini di sini sudah hadir Teh Tabina, Almira Tabina ya. Tabina PCPM berapa? 38 Pak. 38. Dan ada Faustin atau Utin. Betul, PCPM Pak. berapa? Saya 39 Pak. 39. Ini PCPM 38, 39 masih muda banget kan. Jadi kita hari ini mau ngobrol sharing kepada para anak-anak muda yang ingin mendaftar ya, melamar ke Bank Indonesia. Nah, ini kita di Bank Indonesia Jawa Barat nih banyak sekali dapat pertanyaan-pertanyaan juga. Nah, kan lebih baik kalau kita sharing. Nah, sekarang 38, 39. Mungkin ini pengalamannya pasti sama lah. Kalau nggak jauh-jauh beda lah nanti tes-tesnya, prosedur-prosedurnya. Nah, ini bisa di-share ya. Tapi sebelum sharing tentang PCPM, kita mau kenal dulu nih dengan Utin tadi berapa ya? 39. 39, Pak. 39 ya. 38 yang tua dulu deh. Yang duluan. Senior kan? Senior. Ya. Jadi Tabina, Ya Pak. dulu dengar PCPM dari mana? Ya Pak, dulu itu dengar PCPM pertama kali dari orang tua sebenarnya. Jadi saya itu background cerita dikit ya Pak ya, sekarang backgroundnya ya. dari kuliahnya dari mana? Background saya tuh Jurusannya kuliahnya apa? matematika Pak. Wah, Matematika pinter, UI. pinter. Matematika UI, Aman aman banget Pak. Aman banget di Matematika dari UI Pak. UI. Universitas Indonesia. Saya masuk 2018, lulus 2022. Nah, saya itu sebelum lulus sebenarnya udah intern di kantor saya itu sebenarnya dia swasta sih Pak hitungannya ya. Dia platform digital gitu. Udah kerja sebelumnya? Udah kerja. Jadi saya magang dulu terus lanjut jadi karyawan tetap. Nah, tapi saya di situ sebagai product analis yang sebenarnya dengan matematika tuh juga nggak nyambung-nyambung banget. Cuma karena pas saya magang itu saya masih kuliah, jadi daftar aja waktu itu kalau nggak salah ada namanya Kampus Merdeka Pak. Program Kampus Merdeka. Jadi saya daftar magangnya dari situ. Oh, magang di BI? Enggak, di platform itu. Oh, di kantor swasta itu Pak. Tapi dari Kampus Merdeka. Nah, saya dilanjutkan jadi karyawan tetap di situ saat sudah lulus 2022. Suatu hari
entah kenapa mungkin saya merasa bukan passion saya ya Pak ya, karena nggak begitu nyambung. Jadi saya resign. Gengsi banget itu Pak. Gengsi banget. Out of nowhere resign. Resign aja gitu. Resign aja pokoknya Pak. Gue nih agak resign. Belum daftar di mana-mana. Belum daftar, belum jadi ada resign itu belum tahu mau kerja di mana. Belum. Ya gengsi banget sih. Gengsi banget itu Pak. Tapi itu saya resign karena memang kayaknya kurang cocok. Padahal waktu itu tuh enak banget Pak, WFH gitu WFH. kerjaannya. Iya kan? Saya kan anak rumahan ya Pak. Jadi WFH enak. WFH. Gaji lumayan kan pasti, Ya, platform digital. Untuk fresh graduate lumayan lah Pak ya. Tapi ya itu, saya ngerasa terlalu di zona nyaman mulu gitu Pak. Karena kan udah anak rumahan WFH, nggak ketemu siapa-siapa, nggak belajar lebih banyak. Akhirnya saya resign. Nah pas resign itu pas banget. Itu kan pertengahan tahun ya Pak, pertengahan tahun 2023. Muncullah rekrutmen PCPM ini Pak di timeline orang tua saya. Nah tapi memang orang tua saya itu dari dulu sudah tahu. Mama saya itu salah satu yang dulu daftar PCPM tapi nggak lolos. Oh gitu. Jadi orang tuanya bukan di BI kan? Bukan. Orang tua saya, papa saya kerja tapi swasta, mama saya nggak kerja, ibu rumah tangga. Oh dulu mamanya pernah mau masuk PCPM gagal. Iya gagal. Jadi tapi tahulah Bank Indonesia tuh seperti apa gitu kan. Jangan mamanya angkatan saya. Dikalahin sama bapak ya. Jangan satu angkatan gitu kan. Udah masa-masanya kan. Harus masuk kan saya. Bagus. Jadi minta saya untuk daftar dan kebetulan di saat yang sama saya dapat email dari UI untuk daftar jalur apa itu namanya kampus ya kalau dari kampus hiring ya. Jadi ya udah saya daftar aja lewat jalur dua-duanya tapi ternyata diterimanya untuk lanjutnya yang jalur biasa. Yang kampus hiringnya waktu itu ditolak, tapi di saat yang bersamaan. Oh ya ada dua jalur memang PCPM yang kampus hiring dan jalur umum ya. Tapi Tabina ikut yang jalur umum akhirnya. Oke. Jadi awalnya dari saya. Terus kok mau aja kan disuruh orang tua? Karena lagi nganggur. Tapi tahu nggak itu akan bekerja di mana itu tahu? Tahu kalau maksudnya kalau Bank Indonesianya apa ngapain itu saya tahu. Cuma memang untuk jalur PCPM-nya itu yang saya belum pernah tahu sebenarnya. Sebelumnya itu belum tahu ada namanya jalur PCPM. Ya memang ada beberapa jalur rekrutmen ya di Bank Indonesia, ada jalur Pro Hire, ada jalur-jalur lain gitu ya. Nah PCPM ini salah satu jalur yang memang sudah sangat lama dibuat untuk merekrut calon-calon pimpinan. Memang jalurnya lebih spesifik dan lebih ketat. Tapi itu tadi Fakultas Matematika dari UI ya, dan nganggur akhirnya coba-coba daftar karena orang tuanya daftar. Kalau Utin sendiri dari mana dulu sekolahnya? Kalau saya sendiri ya Pak, dulu saya S1 di Universitas Gadjah Mada. Waktu itu saya ambil prodi ilmu aktuaria Pak, jadi bergeraknya kurang lebihnya di bidang asuransi. Nah waktu itu saya juga belum punya pengalaman kerja Pak, tapi saya memang ada pengalaman magang selama waktu kuliah. Jadi fresh grade. Betul Pak, fresh grade. Jadi saya magang itu waktu sambil skripsian Pak. Nah waktu itu saya udah selesai sidang nih Pak di bulan Agustus kurang lebih. Nah tapi saya belum wisuda Pak, jadi saya masih berbekal SKL Pak. Ijazah waktu itu saya belum ada Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Nah nih SKL bisa dipakai buat daftar. Betul. Waktu itu saya pakai SKL, terus nah kebetulan juga taunya dari orang tua Pak, sama seperti Mbak Tabina, karena waktu itu hebat mungkin ya orang tua kalian itu ya. Gitu Pak, tahu dari orang tuanya sangat memperhatikan dengan kalian ini ya. Orang tua tuh update banget sama rekrutmen Mega tuh betapa orang. Tapi orang tuanya bekerja di mana? Bukan di BI juga. Untuk ibu saya itu bekerjanya swasta, bapak saya juga wira swasta sih Pak. Tapi mereka mencarikan orang. Betul Pak. Nah kebetulan untuk PCPM sendiri saya sebenarnya udah tahu ada PCPM ini karena ibu saya beberapa kali tiap tahun itu nge-share ke kakak saya Pak. Jadi saya mau nggak mau, ada nih PCPM, jadi tahu Pak. Kakaknya waktu itu ikut tes juga? Ikut tes juga Pak beberapa kali, tapi belum rezekinya Pak. Belum rezeki, emang susah ya, berat ya tesnya. Betul Pak. Nah terus Utin mau, kenapa mau? Nah kenapa tertarik? Karena masih nganggur juga Pak. Nah, iya betul. Tapi selain itu, betul. Cuma kalau katanya orang-orang di BI ini kerjanya ya terjamin lah Pak dari segi mungkin remunerasi dan segala macam. Dan kebetulan kan saya di aktuaria sempat belajar sedikit terkait makroekonomi ya Pak. Jadi sedikit kurangnya tahu BI ini ngapain sih tugasnya seperti itu. Jadi sedikit banyak sudah tahu apa yang mau dilamar. Ini nomor satu paling penting. Kalau kita mau melamar ke satu tempat ya kita mesti tahu dulu itu apa kan.
Tadi sudah banyak belajar baca makroekonomi, sudah tahu peran BI, sudah banyak baca-baca juga. Jadi ya walaupun diinfokan orang tua, tapi tahu apa yang akan dilamar. Itu paling penting itu. Karena saya sering dapat pertanyaan anak-anak mau daftar BI dulu kan udah wawancara kan. Begitu ditanya, nggak ngerti juga BI-nya. Gimana kamu mau ngelamar nggak mau? Nggak Pak, katanya di sini remunerasi bagus. Jangan remunerasi bagus saya, tapi kamu harus tahu juga apa yang akan dilamar gitu. Nah terus setelah ini, nah sekarang kita bicara soal proses nih. PCPM itu kan sangat berat ya. Saya sepanjang sejarah tuh yang daftar tuh mungkin 100.000 lebih lah. Beberapa PCPM ini ada 170.000, 180.000, dan itu yang keterima angkatan kalian berapa? 150-an lah. 150. Kurang lebih sih. 150. Jadi kalau 150.000, 100.000 itu kan nggak sampai 1% ya, kansnya. Itu lebih susah loh dari daftar Harvard. Ya Harvard itu kan 3%, 4% kansnya masuk. Dan masuk lolos PCPM ini berarti benar-benar sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah apa yang dipersiapkan begitu tahu? Oke, ini saya mau. Nah apa yang disiapkan pertama kali? Apa perlu les atau apa? Jujur Pak, karena saya waktu itu pas daftarnya masih karena arahan orang tua ya Pak ya. Jadi langsung belajar baca sebenarnya saya pertama. Baca. Karena saya itu kan Ikro, betul, nomor satu bacalah. Ikro, bacalah. Jadi saya itu kan backgroundnya matematika, jadi selama 4 tahun saya kuliah yang dibaca rumus, yang dipahami rumus gitu, angka, ngitung. Jujur dari zaman SMP, SMA, kuliah saya tuh justru kurangnya adalah di pengetahuan umum malah Pak. Saya ngerasa lebih kuatnya di matematika gitu kan. Jadi begitu saya mau daftar BI, saya tahu nih pasti pengetahuan umum saya tuh harus banyak. Jadi saat sambil proses pertama itu kan kalau nggak salah administrasi ya, jadi masih masukin berkas. Sambil masukin berkas saya udah mulai baca-baca. Yang paling simpel menurut saya mulai dari website BI. Dari website BI tahu, walaupun mungkin saya secara sedikit mah udah tahu ya BI itu ngapain segala macam, tapi kan lebih dalamnya lagi itu harus saya kulik juga gitu Pak, karena kan ada tesnya juga ya, kebanyakan sentralan, umum. Saya jawab apa kalau misalnya saya nggak tahu? Iya benar, gitu. kalau masa dijawab dengan rumus-rumus. Iya betul gitu. Jadi pertama saya baca. Sama sebenarnya kalau mau tes PCPM itu soal-soal tuh sebenarnya ada di mana-mana Pak. Di Google waktu itu karena saya benar-benar saya nggak pernah ikut tes PCPM sebelumnya, tapi saya tahu nih dari teman-teman saya, bahkan ada grup-grupnya loh Pak. Oh iya. Kayak grup-grup orang-orang yang mau masuk BI, grup PCPM. Jadi di situ mereka saling sharing link soal, kayak misalnya soal-soal tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi saya kan karena nggak punya kenalan yang mau masuk BI, nggak punya saudara di BI juga. Nggak punya saudara di BI, jadi benar nih. Betul. Jadi saya nggak masuk ke grup-grup itu. Saya iseng aja di Google nyari soal latihan ke bank sentralan gitu. Itu banyak ternyata. Dan memang saat saya tes ya kurang lebih namanya juga beda ya Pak, kalau matematika kan angkanya diubah-ubah. Kalau ini kan pemahaman kita gitu. Jadi ya soalnya mirip-mirip. Jadi sebenarnya kalau mau belajar atau mau baca, nyari tahu banyak banget sebenarnya. Jadi pertama kali ketika ada pembukaan lamaran ini, ini cek dulu ke persyaratan administrasi. Setelah masuk ke situ, nanti begitu ini langsung baca tentang BI. Itu yang paling penting, membaca tentang BI itu penting. Kalau Utin? Kurang lebihnya sama Pak, tapi mungkin dari tahapan awal dulu ya Pak. Dari seleksi administrasi yang jelas semua persyaratan tuh dibaca, dilengkapi, jangan sampai ada yang miss satupun gitu Pak. Itu penting banget ya. Iya nih persyaratan administrasi. Terus di tahap awal itu kan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengalaman kerja kita ya Pak. Nah di situ saya belajar gimana sih caranya kita bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin tapi dengan seminimal mungkin apa yang kita kerjakan gitu Pak. Karena kan penting ya untuk menceritakan apa sih background kita seperti itu. Nah terus yang kedua, benar banget kata Mbak Tabina, kita bisa belajar lewat website, lewat grup, lewat YouTube bahkan untuk tes potensi akademik atau tes potensi dasar ya Mbak. Jadi sebenarnya itu lebih ke mengasah otak kita untuk terbiasa sama soal-soal seperti itu Pak. Dan saya kebetulan salah satu yang join grup para pendaftar itu sih Pak. Gitu. Ada grupnya. Ada Pak, itu di Telegram itu. Zaman dulu belum ada sih. Belum ada. Udah model doa aja, doa dan belajar. Bener banget Pak. Jadi alhamdulillahnya banyak orang yang mau nge-share latihan-latihan soal Pak. Soal. Jadi buat orang-orang yang mau nge-share
makasih banget sudah berkontribusi buat keterimanya saya di BI. Jadi membaca dan kemudian berlatih Betul. soal. Ini sama kayak mau masuk ujian masuk perguruan tinggi gitu kali ya. Betul. Sama aja sebenarnya Pak. Karena ya memang karena kita memang mencari PCPM itu kan nanti akan bekerja langsung di seluruh departemen dan kantor perwakilan Bank Indonesia. Jadi memang dicari benar-benar yang rajin baca, rajin kuat secara akademis ya. Matematika sangat dibutuhkan karena banyak sekali rumus-rumus ekonomi yang untuk memperkuat analisis ya, proyeksi ekonomi, makanya kita terima jurusan matematika, aktuaria juga tentu semua dibutuhkan. Jadi setiap tahun Bank Indonesia membuka itu ya sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu pertama syarat administrasinya lengkapi dulu ya, syarat administrasi. Dan itu kayaknya kelihatan jelas ya. Informasinya clear kan ya. Clear banget Pak. Clear banget. Pertama, saya sering sekali dapat pertanyaan tuh. Karena dibaca sebenarnya enggak, tapi kenapa mestinya udah jelas gitu kan. Betul. Misalkan memang jalur PCPM ini ada jalur untuk S1. Ini jalurnya. Karena yang lulusan lain ada jalur lainnya, silakan baca di website BI. Jadi ya kalau D3, D4 itu ya mungkin belum bisa masuk di sini, dilengkapi dulu gitu kan ya. Betul. Jadi teman-teman lihat itu clear kan di situ kan. Betul. Terus jurusannya juga kan setiap tahun ini kan didetailkan ya, jurusan A kan bisa berubah-ubah itu. Betul. Jadi berubah-ubah, kadang-kadang ada yang di tahun lalu ada, tahun ini nggak ada. Gitu. Tapi yang udah pasti ada ya kayak ekonomi itu ya pasti ada karena selalu ada kan. Matematika juga mungkin ada terus. ada sih. Matematika selalu ada ya. Ya teknik ganti-gantian kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini angkatan 39 dan 38 kan baru saja kan 1-2 tahun ini ngikut prosesnya. Nah, mungkin nggak beda jauh ya. Saya itu dulu angkatan 18 ya. Angkatan 18. Itu angkatan mamanya Tabina. Itu tahun 95 itu prosesnya sama. Pertama itu tes kayak TPA gitu. TPA, terus ada tes pengetahuan umum. Ke bank sentralan di situ. Itu zaman dulu belum ada komputer ya, jadi pakai buku kertas segini. Kertas buku soalnya segini. Jadi kita harus menyelesaikan dilingkar-lingkarin tuh dalam berapa menit gitu kayak kan. ujian sekolah ya Pak? Kayak ujian UMPTN Sipan Maru lah zaman dulu, persis kayak gitu. Ekstrim, ya. Nah, jadi pertama memang TPA tes ini, terus kedua tes pengetahuan umum, terus nanti ada lagi tes yang buat bank sentral, terus habis itu ada kesehatan, ada wawancara. Memang prosesnya sekitar 7 atau 8 tahapan lah di tahun 90-an dulu. Dan memang ketat juga karena yang diterima di angkatan saya itu 89. Nah, sekarang maju 30 tahun kemudian lah dengan supaya relate dengan anak-anak IMC. Gimana proses dan gimana persiapannya? Saling sharing aja. Kalau tahunku itu 2023 daftarnya, bener ya 2023 daftar, itu sekitar bulan Juli Agustus kalau nggak salah, Agustus, dan baru dapat pengumuman diterimanya tuh Desember. Jadi memang setengah tahun ya Pak ya, setengah tahun, dan kurang lebih tahapannya itu sama 7. Cuman memang ini disclaimer, per tahun bisa berubah ya Pak ya. Utin pun kayaknya ada sedikit perubahan ya dari tahunku gitu, mungkin ada yang nambah atau ada yang kurang. Tapi pertama itu setelah administrasi gak lama langsung TPA. TPA itu pasti pertama, TPA TPD lah ya. Setelah itu barulah langsung ke tes umum dan ke bank sentralan, itu digabung. Oh, digabung. Pada tahun saya itu digabung Pak. Umum ke bank sentralan, iya mirip. Kurang lebih soalnya yang tadi saya ceritain Pak, yang ada banyak di Google lah, bisa dicari gitu. Dan bisa random loh pertanyaannya. Random, pasti berubah-ubah. Kadang-kadang ekspor sawit. Iya betul Pak. Kadang-kadang tentang apa gitu ya. Makanya pengetahuan umum kan Pak. Namanya juga ada pengetahuan umum, harus luas pengetahuannya. Betul. Jadi memang itu kuncinya baca aja sih Pak. Kalau iya, itu harus banyak koran, media gitu ya. Betul. Nah setelah umum dan ke bank sentralan itu apa ya Tin? Kesehatan. LGD dan juga dulu, Pak. tes psikologi. Tes psikologi dan LGD dulu. Jadi di situ tes psikologi kan yang isi soal psikotes seperti biasa Pak. Tapi di tahap selanjutnya masih di hari yang sama atau beda 1 hari saya lupa. Itu ada LGD. Jadi kita langsung dibagi per kelompok Pak. Jadi local group discussion apa? Group discussion. Leaderless. Jadi nggak ada yang Leaderless mimpin. group discussion. Betul. Okay. Terserah
nanti siapa yang mulai, siapa yang mengakhiri, siapa yang membuat kesimpulan, pokoknya dikasih topik, berdiskusilah. Di situ ini ada tips and triknya juga Pak. Saya sempat baca-baca soalnya pas mau LGD. Nanti kita spill tuh apa. Betul, nanti ada tips and triknya untuk LGD gimana caranya supaya nggak terlalu terlihat malah jadi leadernya malah gitu terlalu Pak. dominan kayak gitu-gitu ya. Terus? Kayak gitu. Nah itu psikotes dan LGD, lalu tes kesehatan ya. Langsung tes kesehatan. Nah di tes kesehatan ini menurut saya di BI itu termasuk yang lengkap banget sih Pak, tes kesehatannya benar-benar full semua dari atas sampai bawah. Jadi, semuanya. Mau dipastikan harus sehat dulu nih. Betul. Jadi mungkin itu nanti Utin yang lebih suka olahraga ya, saya bisa share tips. Baru setelah itu terakhir kalau di tahun saya ada namanya THM Pak, Town Hall Meeting. Oh, Town Hall Meeting itu terakhir ya? Terakhir. Ya dulu wawancara pengguna lah, dulu. Wawancara langsung ya Pak ya? Wawancara ya. Kalau di THM tahun saya itu per kelompok sih Pak, jadi presentasi lah. Sebenarnya mirip wawancara juga ya, tapi formatnya aja yang beda. Formatnya kalau di saya kurang lebih mirip Pak, tapi mungkin tadi belum sempat di-mention juga waktu psikologi itu ada juga interview Pak dengan psikolog seperti itu Pak. Jadi nggak cuma ngerjain soal tapi juga ada interview dengan psikolog. Betul Pak. Tapi prosesnya hampir mirip tadi. Mirip Pak. Ya itu memang salah satu cara untuk memastikan tadi kesehatan mental ya. Betul Pak. Dan mental penting nggak lagi di sini. Penting banget apalagi waktu udah kerjanya Pak. Iya. Makanya dites sama psikolog tadi. Itu dia. Jadi ada tes psikologi, habis itu tes kesehatan fisik. Jadi tubuh kuat, mental kuat itu yang itu dia Pak. Tapi akalnya juga harus kuat lagi. Makanya tes pengetahuan juga ada. Betul. Nah kita spill nih. Nah, nih kita mau spill dikit buat teman-teman yang lagi mau daftar nih. Pertama tentunya TPA, TPD apa itu umum sih emang, tapi ada nggak spill tips and triknya? Sama aja sih Pak, apalagi kalau yang pas kuliah SBM ya, masuk jalur SBM, UTBK. UTBK ya? Iya betul. Zamannya udah beda. Zaman saya UTBK. Namanya aja udah beda. Kalau sekarang mungkin udah beda lagi ya. Setahun aja. Beda setahunnya saya SBM. Gimana beda 30 tahun? Iya. Tempatku UTBK. Jadi pokoknya tes masuk kuliah, tes masuk kerja kurang lebih sebenarnya TPA-nya sama sih Pak. Kayak rumus apa sih menghitung dasar gitu ya. Betul. Artinya tuh latihan ya kalau gitu ya. Latihan aja sih Pak, mengasah otak gitu sih Pak. Cuma dulu ketimbang saya cari-cari soal di website, saya lebih suka lewat YouTube Pak, karena soal-soalnya lebih variatif menurut saya dan lebih menantang. University of YouTube ya. Iya betul. Belajar dari YouTube pakai itu. Oh ada ya di situ. Ada Pak, banyak banget Pak. Ya? Benar. Oh gitu ya. Oke sih Pak. Terus latihan gitu. Iya Pak, latihan tiap hari ya. Terus setelah itu apa lagi yang mau di-share? Kalau TPA ya sih latihan aja. Apalagi sekarang juga kan maksudnya bank soal tuh buku ada, YouTube ada, Google ada kalau TPA. Iya. Benar. Bahkan sekarang AI mungkin ada juga ya. Tinggal minta tolong AI buat tolong bikinkan saya latihan soal untuk mendaftar PCPM. Oh bisa ya, ada ya. Nanti dicari sama AI itu pasti Betul Pak. Itu tesnya dulu online atau online Pak? Online. Oh itu semua masih di rumah masing-masing gitu, online. Oh tadi kasih tahu cara-caranya seperti apa. Betul Pak, ada websitenya sendiri. Oke. Terus setelah itu tes apa lagi? Pengetahuan umum kan? Pengetahuan umum. Nah itu spill dong tipsnya apa? Ini yang paling saya deg-degan pasti. Itu dia Pak. Itu susah loh. Itu ya tes pertama dan tes kedua itu biasanya tuh yang paling menggugurkan paling banyak. Misal dari 180 orang, 180 ribu gitu. Mungkin 40 ribu, 50 ribu udah gugur tuh di tes pertama. Karena kurang baca, kurang latihan, dan modal nekat. Nggak bisa modal nekat kan, misalnya bangun tidur pagi-pagi, ikut tes lah. Aduh Pak, nggak bisa sama sekali. Nggak bisa kan gitu ya kan. Saya belajar berbulan-bulan dulu aja tuh pas ngerjain tes deg-degannya masih ada Pak. Itu dia. Apalagi yang modal nekat. Itu dia Pak. Udah lagi mau kumaha kek gitu kan. Kita tes gitu kan. Nggak modal nyaris kecil kemungkinan. Nyaris kecil itu mungkin beruntung ya Pak. Iya, nggak bisa gitu. Ini persiapannya aja kayak gini. Coba apa yang disiapin? Untuk spill lah, untuk pengetahuan umum tuh apa sih? Pengetahuan umum beneran baca sih Pak. Baca aja, maksudnya secara random baca website, baca berita. Emang karena baca ya? Baca karena kalau nggak salah di tes umum, kalau zaman saya tes umum dan ke bank sentralan itu suka ada random pertanyaan terkait kasus yang lagi happening di saat itu Pak. Isu-isu terkini ya. Satu contoh. Apa tahun kita ya? Apa ya? Tahun kamu apa contohnya deh, pertanyaan mengenai apa? Mengenai ekspor, impor atau? Ekspor juga ada Pak. Mengenai ekspor yang lagi mengenai besar gitu, kayak misalnya ekspor negara mana gitu yang paling besar gitu kan Pak.
itu ada, maksudnya kayak kan kalau misalnya belum baca, saya mana tahu ekspor sebenarnya Indonesia tuh paling banyak ke negara apa, barang apa yang paling banyak diekspor. Sebagai lulusan matematika saya nggak tahu gitu Pak. Tapi karena saya baca misal beberapa bulan lalu ternyata ada nih produk yang lagi ekspor besar banget ke negara apa, ternyata muncul produk ekspor apa yang terbesar dari Indonesia gitu kan, karena itu ekonomi loh. Benar. Wah itu random banget sih. Random banget Pak. Kalau yang diumumkin kalau ke bank sentralan lebih itu aja kali ya Pak pertanyaannya ya Pak ya, karena kan tugas BI dan lain sebagainya. Tapi kalau yang umum tuh benar-benar random banget Pak. Geopolitik itu bisa muncul juga. Karena misalkan terjadi perang di geopolitik, krisis di Iran dan apa dampaknya terhadap harga minyak gitu. Betul. Itu possible banget sih Pak. Itu bisa banget. Mungkin apa yang paling diingat? Wah, mungkin lebih ke proses saya belajar ya Pak. Jadi pertama-tama tentunya saya belajar dari web BI itu. www.bi.go.id itu wajib banget teman-teman buat belajar dari situ. Website BI. Benar, di situ ilmunya banyak banget Pak. Saking banyaknya itu saya belajar rasanya nggak habis-habis Pak. Itu bahkan kayak undang-undang di sana lengkap banget dan itu worth it buat kalian pelajarin satu-satu teman-teman. Karena ilmunya sebanyak itu. Lalu untuk tes pengetahuan umum sama kayak Mbak Tabina, kita harus banget belajar yang namanya isu-isu terkini. Jadi harus keep update teman-teman. Jadi nggak lewat sosmed tapi benar-benar lewat platform berita yang resmi teman-teman, supaya kita menghindari berita-berita yang hoax gitu ya Pak. Betul. Terus saya juga mungkin baca-baca ya terkait dengan ekonomi tapi di luar website BI Pak, karena untuk menguatkan fondasi pemahaman sih Pak, seperti itu. Dari saya itu sih Pak. Terus kalau ke bank sentralnya apa sih? Nah kalau ke bank sentralan sebenarnya sumber paling valid dari web BI itu Pak. Pertanyaannya itu bisa macam-macam banget Pak, bisa dari undang-undangnya, bisa dari siapa deputi gubernur sekarang gitu. Oke, itu bisa serandom itu? Bisa Pak. Tuh. Dulu saya dapat pertanyaan kalau nggak salah salah satu ADG Pak. Itu terus itu juga harus tahu ya. Benar. Terus kayak tujuan BI, visi misi gitu-gitu. Ya itu wajib. Wajib banget Pak. Wajib. Kalau ke bank sentralan kita harus tahu ketika kita mau masuk ke satu lembaga, ya harus tahu tugasnya apa. Nanti ketika mau masuk Bank Indonesia, ya harus tahu tugas utama BI itu apa sih? BI itu ngapain aja sih kerjaannya? Undang-undangnya apa? Betul. Dasar hukumnya apa gitu. Betul Pak. Nah, ini ada baru lagi nih Undang-Undang P2SK. Ini mungkin bisa keluar tuh. Bisa jadi kita Pak. kasih spill dikit lah. Gitu dia. Undang-Undang P2SK, tugas BI yang baru apa? Itu masih di spill tuh. Bisa tuh, bisa keluar tuh. Perubahannya apa? Perubahannya apa dibanding undang-undang yang pertama? Itu hal-hal seperti itu karena penting sekali untuk. Terus ada lagi apa lagi? Terus mungkin ini ya Pak, kan BI kan ada beberapa ranah pekerjaannya ya Pak, makroprudensial, moneter, dan juga sistem pembayaran ya Pak. Nah dari situ kita juga harus expanding our knowledge di bidang di 3 bidang itu, karena bisa jadi ada berita-berita atau ilmu-ilmu terkait 3 bidang itu yang akan ditanyakan juga, yang mungkin gak ada di website BI teman-teman. Jadi kita benar-benar harus expanding our knowledge dan belajar sedini mungkin teman-teman. Benar. Jadi tapi memang website BI itu super duper lengkap sih menurutku. Parah Pak. Itu ngulik itu tuh jadi pinter. Bener Pak. Cuman masalahnya kan harus rajin baca ya. Itu dia. Kadang-kadang baru baca bentar tergoda lagi oleh atau ngantuk scrolling, gitu ya Pak. Ngantuk, scrolling, belanja online atau main game. Itu godaan-godaan terbesar. Jadi memang ada tadi tugas di bidang moneter ya, tugas BI di bidang moneter, tugas BI di bidang stabilitas sistem keuangan, tugas BI di sistem bayaran. Itu kalau dikulik lagi banyak sekali. Banyak banget Pak. Dan bisa muncul pertanyaan. Jadi ini harus dicicil Pak bacanya. Betul. Harus dicicil. Jangan nunggu ada buka. Iya, betul. Jadi mungkin persiapannya bisa setahun sebelumnya kalau yang memang blank juga ya, mesti baca dulu persiapan setahun. Nggak bisa nih bangun tidur langsung tes PCPM. Aduh. Aku langsung tes. Langsung. Ini dulu lari pagi terus langsung belajar gitu. Langsung ngerjain tugas gitu kan. Kayaknya agak sulit ya. Susah Pak. Agak susah kecuali ya memang bener-bener dapat wangsit dari mana. Nggak bisa ya karena kayak gitu tadi sharing teman-teman. Terus setelah itu tentu ada tes-tes selanjutnya, ada ininya pengalaman apa yang berat, yang paling menantang atau paling menyedihkan, ada nggak? Psikologi itu psikotes dan LGD sebenarnya. Karena saya kan balik lagi ya Pak ya ke background saya matematika, saya tuh jarang banget ada kerja kelompok. Semua gitu. tuh individu banget. Anak matematik ya. Iya, aktualnya juga gitu kan harusnya ya. Iya betul. Jarang ada kerja kelompok, mungkin kayak kalau
di ekonomi atau mungkin masih ada ya Pak ya, atau manajemen bisnis biasanya itu kan kelompok banget tuh. Saya individualis banget itu Pak semuanya. Nggak ada, kalau misalnya mau ada kelompok tuh ya ikut semacam ekskul lah gitu di luar belajar. Jadi jarang lah saya tuh terlatih untuk ngobrol, berdiskusi dalam grup. Itu challenge banget buat saya. Dan karena tahu itu challenging buat saya, dari sebelum tahap itu tuh saya udah latihan dulu gitu. Saya minimal cari tahu di YouTube gimana sih caranya ikut LGD itu seperti apa sih. Kayak saya belum pernah kan, mungkin kalau FGD pernah ya Pak. Tapi kalau LGD kan tantangannya beda lagi tuh. Nah, saya baca, saya cari tahu, ada juga yang nge-spill Pak, kalau LGD itu jangan terlihat dominan gitu. Karena justru kalau terlihat dominan di momen LGD itu malah poinnya berkurang tuh Pak katanya untuk penilaian. Itu kan leaderless ya. Betul, Pak. Leaderless, jadi nggak boleh mendominasi. Itu kelihatan, wah ini terlalu dominan nih, nanti kalau kerja nggak bisa kerja sama, ada bahaya tuh. Misalkan Kadang itu kayak yang gitu. miss sama orang ya Pak ya. Orang mungkin ngerasanya, oh kalau saya tunjukin banget nih potensi saya, keterima nih saya. Padahal itu ada kata kuncinya leaderless gitu. Leaderless, jadi dia harus bisa sharing. Betul. Kalau saya mungkin di wawancara psikologi ya Pak. Jadi sebenarnya untuk wawancara psikologi itu menurut saya salah satu tahap di mana kita tuh bisa berusaha untuk menonjolkan diri kita dibanding peserta-peserta yang lainnya Pak. Karena di psikologi ini kan kita bebas bercerita ya Pak. Tentang pengalaman-pengalaman kita, terus dari pengalaman itu apa sih yang bisa kita dapetin kayak gitu. Jadi itu kita bisa lebih bebas mengekspresikan diri seperti itu Pak. Jadi menurut saya wawancara psikologi ini salah satu tahapan yang penting banget untuk rekruter tuh tahu diri kita yang sebenarnya kayak gitu. Lalu untuk yang LGD ya Mbak, LGD ini juga benar banget kita nggak boleh terlalu dominan dan lain-lain. Dan menurut saya di LGD ini yang penting adalah kita bisa menyampaikan poin atau pendapat kita tanpa menyalahkan argumen orang lain tuh Pak. Itu penting banget. Kalau misalkan kita berbeda pendapat, gimana sih caranya supaya kita tuh nggak boleh terkesan menyalahkan pendapat orang lain kayak gitu. Betul. Karena belum tentu juga kita benar ya. Betul Pak. Benar-benar. Ya, dalam bekerja nanti akan sering sekali kita menghadapi orang yang berbeda pendapat ya. Di situ dilihat kemampuan karakter seseorang ketika menghadapi perbedaan pendapat. Kalau ngotot merasa benernya sendiri ya susah juga. Padahal belum tentu bener juga kan. Banyak sekali spektrum dalam bekerja nanti. Jadi gitu ya. Kalau dari itu apa yang menurut teman-teman yang paling menantang, paling berat itu sebenarnya di tahap mana sih? THM Pak sebenarnya. Yang terakhir di ujung town hall meeting. Betul Pak. Kenapa tuh? Kalau saya pribadi sih sebenarnya mungkin karena dari tahap 1 sampai 6 susah, deg-degan juga, tapi minimal saya di rumah Pak. Jadi minimal nyiapin mental, nyiapin ininya tuh apa ya? Jadi saya bisa jaga dengan tidur yang cukup dulu segala macam. Nah kalau THM ini Pak, kan kita nginep bareng-bareng ya Pak waktu itu ya. Jadi 2-3 hari ya. 2 hari. Jadi karena udah ketemu langsung dengan saingan saya Pak, teman-teman saya, jadi lebih ada rasa deg-degannya tuh nambah karena ngerasa tertantang gitu Pak. Kok ini orang-orangnya pinter banget gitu. Energinya drain langsung. Backgroundnya lebih pada pinter-pinter banget. Ada yang udah pernah kerja di Big Four lah, ada yang kerja di mana gitu kan. Sementara saya WFH lalu resign. Apalah aku ini yang sekarang lagi Mas Momogi. Ada yang udah kan, kalau PCPM bisa S2 juga ya Pak? Bisa. Ada yang udah S2 di luar negeri di mana? Pintar-pintar. Nah, belum lagi kayak mereka udah sepintar itu masih mau kita ketemu lagi ya nanti jam 11 kita diskusi buat presentasi. Saya yang biasa tidur cepet kan itu banyak ya seperti challenging banget. Jadi nggak work life balance nih. Memang udah dibentuk seperti itu. Benar-benar. CPM tuh dibentuk seperti itu. Bawaannya belajar, kerja, belajar. Ya begitu. Angkatan saya sampai sekarang masih banyak yang begitu. Ayo kerja yuk gitu. Kita abis ini apa gitu. Kurang chill. Tapi emang begitu. Kita harus menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Saya kurang lebihnya sama Pak THM. Karena dari 2 hari itulah yang menurut saya paling pressure. Karena satu orang-orang pada keren-keren banget, kita ketemu langsung sama pesaing-pesaing kita yang mungkin jauh lebih keren daripada kita gitu. Mungkin. Yang kedua, itu kan dari pagi sampai malam itu kita belajar terus Pak. Jadi kita dibentuk dalam kelompok-kelompok dan itu kita harus bersinergi bersama supaya kita bisa sama-sama lulus ya Mbak ya. Dan itu pressure banget sih Pak. Tapi di sisi lain itu lawan kita, tapi di sisi lain itu juga teman kita yang nanti akan menjadi mitra ya. Mitra Pak, betul banget. Itu berarti udah
tahap paling akhir. Tahap paling akhir, Pak. Dan tentunya jumlahnya juga udah mungkin tinggal 200, tinggal segitu nggak terlalu banyak 200 ya. tuh, Pak. Karena tingkat gugurnya juga nggak Betul, tinggi Pak. juga. Iya, Pak. Memang yang paling berat adalah dari sebenarnya ya buat teman-teman karena di ujung ya tentu paling ketat kan di situ kan Betul, karena udah best of the best ini. Betul, Pak. Artinya yang diperes dari yang diperes gitu kan. Nah, tapi yang dari tadi TPA, tes pengetahuan umum, ada psikologi, ada leadership discussion, ada tes kesehatan. Nah, kalau kesehatan sendiri gimana? Nah, ini tes kesehatan. Yang fisik ya. Tadi kan mental, psikologi, betul. yang fisik. Ini sebenarnya menarik ya, Mbak, karena MCU ini jadi salah satu tahapan yang paling banyak menggugurkan orang secara persentase, Pak. Iya. Karena kerasa rasanya kalau misalkan tes kesehatan, kayaknya kita udah sehat nih. Kayaknya. Bisa jalan, bisa lari. Iya. Terus kayak nggak sakit-sakitan, tapi kok gugur gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau tes kesehatan itu kan benar-benar granular ya, Pak. Iya, Diceknya, granular, betul. benar. Dan kalau saya pribadi sebenarnya untuk tes kesehatan itu saya udah mulai latihan olahraga, Pak. Jadi rutin olahraga dari jauh-jauh sebelum hari tesnya. Karena sebenarnya kalau olahraga itu kan nothing to lose gitu ya, Pak. Iya, olahraga penting emang. Betul banget. Dan sebagai Gensi juga kita olahraga udah kayak lifestyle Iya. gitu ya, Pak. Biar culture, biar bisa Biar update di sosmed. Itu aman dia. banget. Aman banget. Jadi kalau bisa teman-teman sedini mungkin udah mulai olahraga supaya fisiknya itu udah mulai bagus. Iya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jaga pola makan, Ya teman-teman. tidur cukup. Benar banget. Dan nggak banyak-banyak minum gula lah. Itu dia, Pak. Anak muda sekarang tuh Benar-benar. kalau istilah tuh udah minumnya tuh sama gula. Termasuk kita, Pak. Iya. Di yang pros ulang milk asin-asin, tea gula-gula. gitu-gitu. Iya. Itu mungkin dikurangin sebagai bagian dari lifestyle lah ya. Betul, Pak. Itu kan bukan hanya untuk tes saja, tapi itu bagian dari lifestyle kita, gaya hidup sehat. Tapi banyak udah mulai kesadaran kesehatan anak-anak Gen Z udah Betul, Pak. bagus sih. Tapi itu ya perlu ditingkatkan ya untuk tes itu. Betul, Pak. Oke, Lavinda ada ini? Sama sih, Pak, kalau Sama ya. tes kesehatan. Yang itu pertama kalinya kita mulai ketemu kali ya sama teman-teman yang lain ya. Betul, Nah, betul. kan, Oh, selama ini masing-masing tesnya. tesnya. Jadi pertama kali ketemu rame-rame itu di tes kesehatan. Betul. Gitu ya. Iya, dari mana? Dari mana? Gak Lulusan ada yang mana? ketemu lagi setelah itu. Setelah itu ya dia udah gugur sebagian. gugur. Banyak soalnya Pak. Iya. Terus baru ketemu lagi nanti di THR. Betul. Terus setelah itu nggak lama diumumin lulusnya. Ya, Pak, sekitar 3 hari ya. Seminggu lah. Seminggu. Nah setelah itu apa nih? Setelah kamu dinyatakan lulus PCPM itu kan nggak langsung kerja kan? Nah, Kalau saya dulu namanya juga pendidikan calon pegawai. Nah, pendidikan masih calon kan. betul. Jadi akan ikut pendidikan dulu. Betul, Berapa Pak. lama tuh pendidikannya sekarang? Kurang lebih 1 tahun, Pak. Jadi pendidikan setahun. Jadi kita begitu dapat email itu tuh selamat untuk mengikuti pendidikan, bukan selamat Anda adalah asisten manajer. Belum. Masih Jadi jauh. belum, masih panjang. Iya, iya. Dan tahap deg-degan itu masih selamat akan mengikuti pendidikan. Pendidikan, betul. Jadi 1 tahun itu masih calon. Masih Calon. calon. Itu calon, Pak, dan beneran calonnya tuh dalam artian Heeh. kalau macem-macem ya bisa nggak jadi Bisa nggak jadi. asisten manajer. Betul banget. Maksudnya kalau nggak melewati pendidikannya tuh dia nggak perform, Betul. bisa nggak jadi juga. Betul. Udah tesnya ketat, pendidikannya ketat lagi. Tapi gimana? Terus apa aja yang pendidikan? Jadi selama 1 tahun pendidikan itu kita ada beberapa aktivitas, Pak. Yang pertama jelas klasikal, Pak. Jadi kita digembleng nih, Pak, dengan materi-materi seputar Bank Indonesia, Pak. Jadi di Bank Indonesia sendiri kan sebenarnya fieldnya macam-macam dan kita harus menguasai semua field itu, Pak. Karena di BI ini kan ada konsep yang namanya harus bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi kita harus kuasain semua ilmu-ilmu itu, teman-teman. Itu buat anak Gen Z ya. Kata-kata harus siap ditempatkan di mana saja itu gimana? Membuat saya pingsan pas ditempatkan di mana saja. Benar-benar. BI itu ada di 46 provinsi. Betul. Tapi ada juga di 5 di luar negeri kan. Betul, Pak. Ada perwakilan juga. Jadi kan bisa ditempatkan kemana saja. Betul, Pak. Terus gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya justru tertarik ya, Pak, karena saya orangnya bisa dibilang dalam tanda kutip agak bosenan gitu, Pak. Kamu Dan saya aventurer gitu. betul, Pak. Jadi kayak saya kalau misalkan dipindah-pindah gitu mungkin ada excitednya tapi ada juga takutnya mungkin ya, Pak. Ada takutnya Dan kalau kalau misalkan bidangnya itu beda-beda itu sebenarnya di saya justru menantang karena saya suka belajar hal baru. Jadi mungkin BI dengan konsep harus bersedia ditempatkan di mana saja itu menurut saya menarik seperti itu, Pak. Ya, malah menjadi tantangan. Tapi yang Betul, buat Pak. anak rumahan ini Nah, itu tantangan besar buat saya gimana Betul. kamu? sebagai anak rumahan. Dan kebetulan saya tuh dari lahir
sampai kuliah lulus saya nggak pernah keluar dari Jakarta, nggak pernah keluar dari rumah Pak. Bagus Kos bahkan kan. bagus. Saya kan pulang banget sama UI gitu, jadi pulang pergi tiap hari. Yang begini yang perlu keluar Ini keluar dia, kota Pak. aja ya. Betul. Begitu diterima, begitu dari mulai tes sebenarnya Pak. Salah satu yang membuat saya maju mundur PCPM awalnya adalah kalimat ditempatkan di mana saja. Iya. Gitu. Udah gitu kan saya mau nikah waktu itu Pak, mau nikah. Jadi waduh sebenarnya tantangannya besar banget. Cuma ya begitu udah keterima, jalanin pendidikan, itu tadi Pak yang bedain dengan saya WFH. Kok saya WFH nggak enjoy, sementara saya ikut pendidikan enjoy aja. Gitu. Sebenarnya kata kuncinya sebenarnya menurut saya di situ. Mau ada tantangan apapun selama kita jalaninnya enjoy, kayaknya jalanin aja sih. Gitu. Jadi saya ya udah terobos aja gitu kalau Bener pendidikan. banget. Mau nanti ditempatin di mana ya paling nangis. Sudah. Jadi pas pendidikan dulu nih. Sekarang pas pendidikan apa? Tadi klasikal berapa lama? Ini sekitar 5 bulan sih. 5 bulan tuh di kelas ya. Di kelas, Pak. Diajarin sama semua senior, Betul, ada pembicara-bicara Betul, luar dari juga. universitas gitu. Universitas tentang pendalaman keilmuan dan pekerjaan ya, terutama cara bekerjanya nanti diajarin juga. Betul, Kan. Pak. Terus Kalau saya itu 5 bulan, 3 bulan pertama tuh kalau nggak salah masih deep banget di ekonomi Pak. Karena Betul. mau kita dari background apapun sebenarnya di BI ya tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, ekonominya harus kuat. Jadi kita beneran belajar dari mikro, makro ekonomi semua. Ya, Finance gitu. Finance itu semua kita belajar. Lengkap. Betul. Jadi mungkin yang backgroundnya kayak kita nggak begitu asing ya sebenarnya dengan ekonomi, tapi teman-teman yang dari jurusan-jurusan teknik itu jadi tapi itu membuat kita jadi kuat gitu Pak di kelas, karena selesai kelas kita kadang belajar bareng, kadang saling sharing ilmu juga gitu kan, karena teknik mana pernah ketemu ekonomi mereka kan. Itu 3 bulan. Nah begitu udah bulan keempat kelima udah mulai masuk kayak misal pembicara dari, pernah waktu itu saya dapat dari Jawa Barat juga Pak, BI Jabar masuk untuk ngisi tentang UMKM, tentang KRIS kayak gitu. Jadi udah mulai tentang BI-nya nih gitu. Itu mulai di bulan keempat kelima lah. Jadi 3 bulan pertama tuh pemahaman ekonomi dulu nih. Betul, Pak. Makro, tugas-tugas moneter, fiskal. Ini kan penting banget ya. Karena kan spesifik. Tugas Bank Indonesia itu sebagai bank sentral itu kan spesifik dia. Spesifik tadi moneter, SSK dan ESP ini harus kuat dan tentu harus punya relation pemikiran blok-blok ekonominya harus clear. Bagaimana dengan finance, bagaimana nanti dengan OJK, Kementerian Keuangan, itu kan hal penting. Jadi 3 bulan pertama itu, terus kemudian baru masuk spesifik tugas-tugas. Kita ada ujiannya juga tiap minggu Pak. Tiap minggu. Ada ujian. Ada ujiannya. Itu dia. Berat ya hidup ya. Seingat saya sehari itu 4 sesi ya kita belajarnya. Iya, betul. 4 sesi per hari, Senin sampai Jumat. Nah tapi kalau setiap Senin pagi itu ada ujiannya untuk materi yang seminggu sebelumnya. Betul. Nggak kaleng-kaleng sama Nggak kuliah, nggak kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Benar-benar. Tapi sebenarnya nggak perlu takut juga ya Pak, karena kita menghadapinya bareng-bareng. Kita kan belajar bareng-bareng. Jadi saling sharing, benar kata Mbak Tabina. Habis Jumat belajar bareng gitu ya. Itu dia Mbak. Sabtu Minggu kadang belajar bareng. Habis juga ya. Benar-benar. Saya dulu kalau Sabtu Minggu jalan ya. Juga pas Ya. tidur lah ya. Harus jangan lupa main. Benar Jangan lupa Pak, main. harus Belajar perlu, kerja perlu, tapi anak muda kan perlu main Itu juga. dia Pak. Supaya seimbang lah pekerjaan. Nah terus setelah itu tugas setelah 5 bulan, 6 bulan ada job. Kita ada internship Pak. Jadi kita akan internship secara berkelompok. Satu kelompok sekitar 5-6 orang. Dan kita berkesempatan untuk internship di departemen-departemen tertentu Pak. Bahkan bisa di kantor perwakilan juga Pak. Oh bisa juga. Waktu itu langsung di sini, Utin? Nah kalau saya kebetulan internshipnya di 3 departemen Pak. Di DSDM, nah adalah pokoknya nanti teman-teman kalau udah masuk tahu nih ada satuan kerja departemen yang bisa disebar kemana aja. Betul, itu macam-macam banget. Nah kalau di Jabar itu saya waktu OJT Pak, itu lain lagi. Jadi setelah internship 3 bulan itu Pak. Setelah itu ada internship, ada OJT. Jadi siap ditempatkan ke mana saja. Betul. Terus setelah itu baru pengumuman tadi Anda diterima menjadi pendidikan PCPM. Nah setelah selesai PCPM nih, Ini kan 1 tahun ya. Nah diangkat sebagai asisten manajer. Nah ini prosesnya akhirnya. Jadi proses ujian setahun, ujiannya panjang ya.
1 tahun melewati berbagai tahapan tadi, 7 atau 8 tahapan tadi, pendidikan lagi, digembleng lagi selama setahun, barulah. Nah itu penempatan gimana tuh? Kan pengumuman penempatan. Nah, Saudari Tabina, Almira Tabina, wah ini yang anak rumahan tadi ya. Anak rumahan sepanjang lahir sampai gede, cuman 2 langkah ke kos-kosan, ke kampus, dekat rumah papa mama. Sekarang diumumkan di kantor perwakilan tuh, shock gak sih? Saya masih ada videonya pas saya kaget. Lucu banget. Saya tuh kebetulan intern saya yang di Jabar, Pak. Saya intern 3 kali itu saya dapat Bekom, DR, sama Jabar. Nah begitu OJT ini biasanya suka muncul rumor-rumor kalau OJT tuh sudah mirip-mirip lah dengan penempatan nanti pertama di mana gitu, walaupun nggak 100%. Jadi saya udah pede sebenarnya. OJT saya itu yang nggak boleh terlalu pede. Itu dia. Betul. Kita harus expect the unexpected Iya, kalau gitu. Itu nggak boleh terlalu yakin tuh. Saya OJT di DPU. Itu kan di kantor pusat ya, di Jakarta. Jadi saya ngerasa oh ya udah nanti juga di Jakarta. Gitu. Apalagi saya ngerasa matematika kayaknya cocok nih di DPU. Saya waktu itu udah di bagian yang memang ngitung gitu. Rasanya udah cocok. Iya, cocok banget. Cocok banget. PD maksimal. PD maksimal. Gitu Pak. Udah, nah waktu itu tuh kalau nggak salah kita memang ada acaranya ya, Utin ya, untuk pengumuman itu. Sebelum wisuda Pak, ini beda lagi sama wisuda, kita ada acara. Kitanya yang bikin acara gitu, terus paginya kita dikumpulkan untuk diumumkan. Biasanya memang satuan kerja yang cukup banyak diminati itu diumuminnya di akhir Pak. Jawa Barat itu salah satu yang diminati banget. Diminati, udah pasti. Bandung guys. Bandung, siapa yang nggak mau di Bandung? Kan waktu itu. Jadi Jawa Barat, Dekom, DSDM, saya lupa apa lagi itu diumuminnya di akhir. Ada satu kayaknya favorit lah buat siapa nih orang-orang yang difavorit gitu. DPU udah lewat, nama saya nggak ada. Deg-degan, shock. Nama aku di mana gitu. Saya udah kayak gimana dong. Udah saya pasrah. Saya masih berharap mungkin Dekom karena saya pernah intern di Dekom gitu. Dekom diumumin udah lewat juga. Sisanya kalau nggak DSDM dan KPW Jabar gitu. Dan semua yang tersisa itu disuruh berdiri Pak. Jadi tinggal sisa 5 orang apa ngomong. Sampai akhirnya kata kakak Jawa Barat, alhamdulillah. Shock. Jawa Barat. Jawa Barat tuh Bandung loh. Semuanya kamu tuh kuliah di Depok tuh Jawa Barat. Kamu tuh Jawa Barat. Betul. Nggak mengakui. Untuk perwakilan di Depok saya. Iya betul. Iya. Itu juga gitu. Wah kalau saya kebetulan karena OJT-nya di Jabar nih Pak. Saya juga udah pede mampus nih akan penempatan di Jabar. Kalau saya sih seneng banget ya Pak, waktu itu saya langsung lompat sambil teriak-teriak. Wah, menyenangkan ya. At the end karena Bank Indonesia itu tadi punya fokus kebijakan di kantor pusat ya, di moneter, reservasi pembayaran. Tetapi Bank Indonesia juga punya 46 kantor perwakilan di daerah. Betul. Dan juga di luar negeri, dan tugas-tugas ini dilaksanakan oleh kita semua. Jadi teman-teman nanti yang akan keterima PCPM begitu ditempatkan, ya bisa juga ditempatkan ke seluruh daerah. Dan ketika ditaruh di daerah, kita juga punya tugas yang penting di sini. Betul. Karena kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, kerjasama dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian kita mendukung UMKM di sini karena dia mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi tugas penting menjaga inflasinya juga sama di sini. Karena inflasi itu juga ditentukan di lapangan, di daerah. Supply side-nya di sini kan, kelancaran distribusi, dan sinilah kita nanti ketemu orang, ketemu dengan ini. Itu menarik justru di daerah itu kita bisa merasakan langsung peran-peran BI. Nah, termasuk juga sistem pembayaran ya, digitalisasi, kita dorong penggunaan KRIS ya kan. Jadi menarik, kerjanya tuh harus di bawah FUN. Di bawah menarik karena tugasnya tugas mulia, menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, anak-anak Gen Z, anak-anak muda, tapi udah punya tugas berat loh. Tugas amanah, menjaga stabilan itu loh. Ini kita nggak kaleng-kaleng, nggak main-main. Jadi kalau mau bergabung ya, teman-teman mau bergabung, siapkan itu. Kita menjadi bagian dari upaya menjaga ekonomi di Indonesia dengan segala tantangannya. Nah, ini terakhir nih ada pesan-pesan buat anak-anak muda yang teman-teman sejawat yang mau ikut tes
PCPM gimana? PCPM 41 ya. Bentar lagi ya. Udah buka ya? Udah dibuka. Ya. Kalau dari saya sih untuk teman-teman Sobat Rupiah yang mau masuk nih jadi bagian dari PCPM, nanti ikut di BI gitu ya melalui jalur ini, banyak-banyak baca. Selain berdoa, banyak-banyak baca. Karena sebenarnya kita tuh bukan siapa-siapa tanpa ilmu ya Pak ya. Betul. Jadi sepintar-pintarnya kita S1 di mana, S2 di mana, kalau misalnya pengetahuan umumnya kurang sama aja. Karena memang itu yang diperlukan sih ya Pak di BI ini gitu. Kita harus lebih banyak karena kita juga akan banyak ketemu stakeholders, banyak ketemu orang-orang penting juga gitu, even di daerah gitu, ketemunya dengan orang-orang yang punya peran berbeda gitu. Kalau misalnya kita kurang pengetahuannya, sayang banget sih gitu. Jadi kalau dariku banyak yang baca. Betul banget. Kalau dari saya pribadi ya Pak, buat teman-teman Sobat Rupiah yang mau daftar, pertamanya tentu belajar. Itu penting banget. Belajar apapun yang bisa kalian pelajari lah teman-teman. Yang kedua tentunya berdoa. Karena apalah kita manusia tanpa kehendak yang di atas seperti itu. Yang ketiga minta restu orang tua. Karena doa orang tua ini penting banget teman-teman. Itu dia. Yang keempat, menurut saya coba cari-cari lagi BI ini tugasnya ngapain aja, kira-kira kita cocok nggak di situ. Karena kalau Gensi ini kadang asal kayak, agak asal, agak main terobos aja gitu. Terobos atau nyesel. Benar. Jadi daripada nyesel di akhir, mending cari-cari tahu dulu BI ini tugasnya apa aja. Terus jangan sungkan juga untuk tanya-tanya ke teman-teman BI yang lain nih teman-teman. Mungkin bisa cari di LinkedIn atau mungkin tanya ke kita juga nggak apa-apa ya Mbak ya. Mau dikontak ya? Mau dikontak. Iya teman-teman. Jadi usahakan kenali dulu tempat kerja yang akan kalian jadikan rumah seperti itu. Ya gitu ya. Ini buat Sobat Rupiah yang mau daftar, pertama tadi baca penting. Karena BI menerima orang-orang memang yang dididik untuk menjadi kuat dalam pemikiran, kuat dalam research, kuat dalam logik, dalam membuat kebijakan-kebijakan. Sehingga dicari yang benar-benar yang bisa baca. Dan kedua, berdoa tentu spiritual itu tetap penting. Dan restu orang tua ya. Nah ini penting nih buat orang tua tuh, minta doa orang tua. Orang tuanya merestui nggak kita kerja di situ gitu kan, itu yang paling peket. Dan tentu tadi pelajari, kenali lah ini BI ini seperti apa. Jangan main tabrak aja terus begitu masuknya hasil kan udah usahanya panjang 2 tahun. Nah nanti episode kedua setelah ini episode selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana bekerja di Bank Indonesia. Nah, ada nyesel nggak setelah masuk gitu kan? Ada sedih nggak seperti apa? Karena nanti kalau kita nggak tahu kerjanya seperti apa, tugasnya seperti apa, begitu masuk kita nggak tahu seperti apa. Nah itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Tapi sekarang kita tadi sudah spill bagaimana persiapan untuk PCPM, yang terutama PCPM 41 yang akan segera dibuka ini. Oke, Bandung punya banyak cerita, tapi yang inspiratif ada di Braga 108.